Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi THM dan Sevel Tool pada Jurnal Penerapan Budaya Kerja Kaizen di PTX Kabupaten Bandung Barat. Di sini terdapat 4 rekan kami, yaitu ada Afrida Aulia Putri NIM 02, Aswin Prastio NIM 07, Giovanni Cahyawardana NIM 11, dan Yuliana Indah Yusafitri NIM 20. Pada PTX adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang aktivitas utamanya adalah melakukan proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi berupa tekstil yang siap untuk dipasarkan. Kaizen adalah budaya Jepang yang berarti terus meningkatkan dan meningkatkan kualitas di tempat kerja. Sedangkan ISO 9001 adalah sistem kontrol manajemen kualitas atau Total Quality Management yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk standarisasi. ISO 9001 menekankan untuk organisasi mulai dari manajemen puncak ke tingkat yang lebih rendah dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas kerja yang berkelanjutan. Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quality Control Circle atau QCC yang menggunakan konsep PDCA dan 7 tool. Kemudian ada THM, Total Quality Management secara statistik dengan menggunakan Statistical Process Control atau SPC dan Statistical Quality Control atau SQC. Mempunyai 7 alat statistik utama yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengendalikan kualitas yang disebut sebagai 7 tool. Antara lain yaitu diagram Pareto, check set, scatter diagram, histogram, control chart, diagram sebab akibat, dan juga diagram proses. Kemudian ini merupakan siklus PDCA. Ini gambar 1 merupakan siklus PDCA dalam perbaikan terus-menerus. Kemudian ini tabel 1 pada kombinasi metode QCC dan 7 tool. Yang pertama yaitu menentukan tema dengan alat lembar pengumpulan data diagram Pareto dan juga histogram. Kemudian yang kedua yaitu menentukan target, yang ketiga analisa kondisi yang ada, yang keempat analisa sebab akibat, yang kelima rencana penanggulangan dengan alat atau teknik 5W1H, yang keenam pelaksanaan penanggulangan, yang ketujuh evaluasi hasil dengan teknik lembar pengumpulan data, diagram Pareto dan juga histogram, yang ke-8 standarisasi dan tingkat lanjut. Oke, untuk selanjutnya yaitu menentukan tema. Yang pertama, kelompok QCC mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang terjadi. Permasalahan tersebut bisa dipengaruhi dari beberapa faktor, diantaranya faktor QCDSMP, Quality, Cost, Delivery, Safety, Morality, and Productivity. Berdasarkan identifikasi dari data pada tabel 4 dan gambar pada gambar 8 tersebut, kelompok QCC sepakat bahwa tema yang diambil adalah menurunkan cacat D2 berupa kusut produk HF pada desain NL. Gambar di bawah merupakan gambar 8 yang menunjukkan Pareto diagram data cacat D2 berupa kusut terhadap desain produk home furnishing. Untuk slide selanjutnya yaitu merupakan gambar dari tabel 4 yang menunjukkan data cacat D2 berupa kusut terhadap desain produk HF periode 18 September sampai dengan periode 18 November. Untuk selanjutnya yaitu menentukan target. Berdasarkan grafik pada gambar 9, gambar di bawah ini merupakan gambar penurunan target cacat D2 terhadap desain NL pada produk home furnishing. Maka telah ditetapkan bahwa kelompok QCC menetapkan target penurunan yang akan berakhir pada bulan April 2019 hingga mencapai 0,06%. Alasan penetapan target ini berdasarkan poin-poin SMART, yaitu yang pertama spesifik. Spesifik di sini berupa menurunkan
cacat D2 berupa kusut produk home furnishing pada desain NL. Yang kedua, measurable. Measurable di sini menurunkan cacat dari rata-rata 0,1% menjadi 0,06% sesuai dengan pencapaian terbaik. Untuk yang ketiga, achievable. Achievable di sini merupakan target ditetapkan sesuai pencapaian aktual di bulan September 2018. Untuk selanjutnya yaitu reasonable. Reasonable di sini berupa target ditetapkan dengan aktivitas yang jelas dan bertahap. Untuk slide selanjutnya yaitu analisis kondisi yang ada terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi mengenai terjadinya cacat D2, diantaranya ada man, method, material, machine, dan environment. Yang pertama man. Man di sini cacat D2 bisa saja terjadi diakibatkan sambungan hasil jahitan operator membuat kondisi kain mengerut. Untuk metode, handling dilakukan pada roda gantung sesuai prosedur tetapi masih ada lipatan. Untuk material, kondisi kain gerigi pada proses sebelumnya masih tidak rapi dan terdapat banyak lipatan. Untuk machine, sirkulasi pada saat proses di mesin dyeing abnormal sehingga menyebabkan penumpukan di dalam mesin. Dan yang terakhir environment. Environment di sini suhu dan kelembapan tidak sesuai dengan standar produksi. Untuk poin keempat ini ada analisa sebab akibat. Analisa sebab akibat ini dapat digambarkan menggunakan fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Jadi ini ada gambar fishbone diagram analisis sebab akibat dari cacat D2 terhadap desain NL pada produk home furnishing. Untuk proses man diagram dalam diagram ini diakibatkan oleh belum adanya pelatihan khusus, lalu operator belum paham fungsi dari potong sambungan, kemudian kain yang mengkerut tidak dipotong, lalu sambungan output mengkerut. Untuk metode ini diakibatkan handling dilakukan manual sesuai prosedur dibeber di roda gantung. Lalu lipatan pada roda gantung ini dan bagian atas kering. Selanjutnya persiapan di mesin, persiapan sesuai prosedur. Lalu kain ditumpuk di roda kotak meliput dari tidak beraturan. Kemudian ada environment, lalu material, dan yang terakhir ini mesin. Mesin ini real speed 100 meter per menit sesuai prosedur. Lalu ada putaran kain dalam mesin terlalu cepat. Kemudian yang terakhir kain menumpuk dalam mesin. Jadi yang barusan saya jelaskan ini adalah diagram analisis sebab akibat dari cacat D2 terhadap desain NL pada produk home furnishing. Selanjutnya ada rencana penanggulangan. Rencana penanggulangan ini menyusun suatu perencanaan penanggulangan yang dibuat secara jelas agar dapat dengan mudah dipahami oleh kelompok GCC. Adapun rencana penanggulangan tersebut disusun menggunakan konsep 5W dan 1H. Untuk penanggulangan yang selanjutnya ada penanggulangan. Hasil laporan penanggulangan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut, yaitu ada handling dilakukan di roda gantung sesuai dengan standar kerja, ada lipatan, kemudian real speed sesuai standar 100 meter per menit,
Dan cycle time ini 90 meter per menit, tapi masih menumpuk di dalam mesin. Selanjutnya proses persiapan kain dilakukan tidak dibeber pada roda kotak. Lalu yang terakhir, operator belum ada pelatihan khusus pemotongan sampel pada saat output. Berikut dari evaluasi hasil. Berdasarkan laporan dan grafik evaluasi hasil dari penanggulangan cacat D2 pada produk Home Furnishing Design NL menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebanyak 88,3% yang diambil dari data hasil di lapangan. Lanjut di standarisasi dan tindak lanjut. Ini tujuannya adalah agar tidak terjadi masalah dan kendala yang di kemudian hari. Standarisasi ini juga harus mendapatkan follow up atau persetujuan dari atasan-atasan departemen tim meliputi group head, section head, supervisor, dan manager. Oke, lanjut. Ya, kesimpulan. Dari kesimpulan ini, budaya kerja Kaizen ini bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, karena Kaizen itu memang difungsikan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, bagaimana mencari solusi yang lebih baik dan lebih cepat, khususnya di Departemen D, mengurangi variasi dan pemborosan, serta melakukan kontrol terhadap semua proses, bahan, dan alat yang digunakan dalam proses. Salah satu adalah melalui metode quality control circle. Sekian, terima kasih dari penjelasan kelompok saya. Apabila ada kurang lebihnya kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.